Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ceritanya gabut ya, gabut toh ya. Mungkin sebagian besar orang di luar sana menganggap kematian merupakan akhir dari kehidupan. Padahal menurut Al-Quran, kematian dimaknai sebagai perpindahan dari dunia yang fana ini ke dunia kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama yang harus kita sadari adalah kematian akan datang kepada semua yang hidup. Pasti. Apa? Kalian mau pakai totem of undying seperti di Minecraft itu? Enggak bisa. Yang harus mati langsung respon lagi, enggak bisa. Banyak dalil yang menjelaskan tentang kematian. Salah satunya ada di surah Ali Imran ayat 185 yang menyebutkan setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pernyataan ini dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kehidupan pasca kematian, di mana semua perbuatan manusia di dunia akan dibalas pada hari kiamat. Siapa yang berbuat baik akan mendapatkan surga, sebaliknya yang berbuat jahat akan mendapatkan neraka. Malaikat saja menangis melihat api neraka, apalagi kita sebagai manusia. Manusia akan selalu berbuat kejahatan atau maksiat sebelum mereka merasakan sendiri api neraka. Ambil contoh gampangnya rokok. Rokok itu kan banyak bahayanya. Nah, para perokok itu akan terus merokok sebelum merasakan sendiri akibatnya. Baru setelah mereka mendapatkan akibatnya, saya yakin pasti mereka jika sudah merasakan panasnya api neraka pasti akan bertobat mulai sekarang. Yang artinya bahwa dunia ini hanyalah kesenangan belaka bagi mereka. Bener-bener. Dari satu ayat tersebut terkandung pelajaran bahwa ada kehidupan pasca kematian yang berguna untuk membalas semua perbuatan jahat dan baik manusia selama hidup di dunia. Tentu saja tak seorang pun akan merasakan hal ini, kecuali orang tersebut sudah meninggal. Karena kematian datang tanpa diduga, maka seorang muslim wajib mempersiapkan diri menghadapi kematian. Tentu saja cara menghadapi kematian ini dengan memperbanyak perbuatan beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sholat. Ada pepatah mengatakan, sholat adalah tiangnya agama. Ambil contoh aja rumah. Nah, rumah itu tanpa pilar itu kan akan roboh atau tanpa tembok pasti akan roboh. Begitu pula agama Islam. Muslim jika tidak melakukan sholat, mereka sudah gagal sebagai Muslim karena sudah melalaikan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah pernah meminta para sahabatnya untuk mempersiapkan kematian, di mana para sahabat dan Rasulullah SAW melihat sekelompok orang tengah menggali kuburnya sendiri. Rasulullah pun bersabda, "Wahai saudaraku, untuk hari inilah kalian harus mempersiapkan diri. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertaubat, memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat." Kesimpulan dari video ini, kematian adalah sebuah tahapan dari kehidupan yang kejadiannya bersifat pasti. Ia akan datang menjemput tanpa dapat dihindari. Kehadirannya sering menimbulkan ketakutan pada awalnya dan senantiasa melahirkan kesedihan pada akhirnya. Bahkan, kesedihan yang berkepanjangan dapat berlarut-larut. Kematianlah yang membuat seluruh kenikmatan dan kebahagiaan terputuskan, yang kemudian diganti oleh penderitaan dalam kehidupan dunia. Kematian pula yang membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai dan yang mencintai terpisahkan. Karena kematian, seseorang harus meninggalkan harta benda yang begitu dicintai, begitu dibanggakan, dan begitu diagungkan, dan sejumlah harta benda yang diklaim adalah miliknya sendiri. Sepertinya segini dulu untuk video kali ini. Mungkin 4 atau 5 menit atau bahkan kurang. Jika kalian suka boleh di like, jika kalian tidak suka dislike pun juga boleh. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.